Engko rekam sampe pokoke sampean bagian ngerekam ya. Ketokno ya. Wes. Wis barno wae wis ngene ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana anak-anak semuanya? Sehat. Kabarnya masuknya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ini dari bahasa Indonesia, Pak? Iya, pakai bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut, silakan untuk ketua kelasnya, silakan anak Faik memimpin doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita hari ini benar-benar lancar dan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Ayo, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, thayyiban dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbalan dan amal yang diterima. Amin. Kabulkanlah permohonanku ya Allah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan, ini di absen dulu. Ya, siap. Di absen dulu ya. Yes, Pak Wadir. Di absen dulu. Jangan masuk ya, amat sakit semua ya. Tapi gak ono ya gak usah. Ajita Putra Pratama, hadir. Devista hadir. Dewi Nur Kamila. Dinda Nur Aisyah. Nah, angkat tangannya. Nanti kalau tidak bisa angkat tangannya ya. Pakai ulangi. Anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut, Bapak Guru ingin memastikan kehadirannya, oke? Mengecek kehadirannya. Kita Bapak Guru absen dulu ya. Nanti yang hadir jangan lupa sambil angkat tangan dan mengucapkan hadir Pak, seperti itu ya. Adika Putra Pratama hadir. Devista Ignacia Indri hadir. Dewi Nur Kamila, Dinda Nur Aisyah hadir. Envia Nur Jana hadir.
Hadir. Reza Aditya Rohmansyah. Hadir. Syafinka Najwa Mikaela Sidada. Hadir. Saika. Saida Kanza Putri Humaira. Kusnia Ramadhani. Vino Arjuna Rahman. Vivika Aulia Sari. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita melanjutkan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air ya. Ayo kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Ayo anak-anak silakan berdiri. Semuanya nanti ayo bersama-sama sing serempak ya. 1, 2, 3. Siap untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Siap sekali merdeka tetap. Sekali Indonesia tetap Indonesia. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kepada anak-anak semuanya silakan untuk duduk. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan hari ini Bapak Guru mohon nanti benar-benar untuk fokus, bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran ini, ya. Sebab materi yang akan kita bahas ini adalah materi yang penting bagi kita sebagai umat Islam, dan materi ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, pada minggu yang lalu, pelajaran fikih minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa kemarin? Tentang bersuci, ya. Bersuci baik apa? Bersuci dari hadas maupun dari najis. Nah, selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang alat-alat untuk bersuci. Jadi kita bersuci itu membutuhkan alat.
Nah, kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum? Alat-alat bersuci itu apa saja? Air. 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 Itu termasuk salah satunya ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ya, oke. Ya, silakan nanti diperhatikan dengan seksama. Karena nanti setelah penampilan video dan nanti Pak Guru menyampaikan penjelasan tambahan, nanti semuanya anak-anak harus belajar, berdiskusi dan mencari solusi dengan masalah yang nanti akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Sudah siap? Siap ya? Oke, mari kita tonton bersama-sama video berikut ini. Ya, kelihatannya itu sangat menarik. Iya. Bismillah. Abdul Qadir, SPD, akan menyampaikan mata pelajaran fikih tentang materi alat-alat bersuci. Bersuci adalah bagian fundamental dalam Islam, memastikan kebersihan fisik dan spiritual sebelum beribadah. Ia merupakan syarat sahnya beberapa ibadah, seperti sholat dan tawaf, sehingga penting untuk dipahami setiap muslim. Air bersih merupakan alat bersuci yang paling utama dan sempurna dalam Islam. Baik itu untuk bersuci dari hadas ataupun dari najis. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk thaharah bersuci. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu harus air mutlak air suci dan mensucikan, air tohir mutohir, yaitu air yang masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis. Jenis air inilah yang dapat digunakan untuk bersuci. Air dapat digunakan untuk bersuci selama bau, rasa, ataupun warnanya belum berubah. Ia digunakan untuk wudhu, mandi junub, serta membersihkan berbagai najis dari badan, pakaian, dan tempat. Adapun jenis-jenis air yang bisa dikategorikan air mutlak adalah air hujan, air dari mata air, air laut, air sungai, air sumur, air es, air salju, air embun. Adapun macam-macamnya air, selain dari air suci-suci dan mensucikan, adalah air suci tetapi tidak mensucikan, air mutanajis, air mustamal, dan air musyamas. Dalam kondisi tertentu, terdapat alternatif yang dibolehkan untuk bersuci. Batu, tisu, atau benda padat lainnya dapat digunakan untuk istinja, yaitu membersihkan sisa buang air. Untuk tayamum, jika air tidak ada atau tidak dapat digunakan, debu atau tanah yang suci menjadi pengganti. Memahami alat-alat ini penting bagi setiap pelajar muslim. Demikian materi kita hari ini, harap difahami dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat sehingga dapat kita terapkan dalam pelaksanaan thaharah bersuci sehari-hari. Alhamdulillah. Untuk video materi kita hari ini sudah kita perhatikan bersama, oke? Bisa dipaham, bisa dicatat? Jadi untuk bersuci yang bisa kita gunakan, alat bersuci yang bisa kita gunakan, alat utamanya adalah dengan air. Akan tetapi tidak semuanya air. Air yang bisa kita gunakan untuk bersuci itu namanya air mutlak. Air yang masih murni, air yang masih asli, yang belum tercampur dengan benda-benda lain, lebih-lebih tercampur benda najis. Adapun tadi sudah dijelaskan dalam video apa tadi yang termasuk kategori air mutlak ada apa saja tadi? Ada air apa? Air sungai, terus ada apa lagi?
air hujan, air laut, air embun, air sumur, terus air mata air, terus air es atau salju. Itu termasuk bagian dari air mutlak, ya. Selama air itu belum berubah. Adapun macam-macamnya air, ada air mutlak, air yang bisa digunakan bersuci, ada lagi yang namanya air apa tadi? Air suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa. Itu suci, tapi tidak bisa kita gunakan untuk bersuci, tidak bisa kok kita gunakan wudhu. Air kelapa itu cocoknya ya dicampur es kemudian diminum, ya, bukan untuk berwudhu. Terus lagi ada yang namanya air mutanajis, air yang sudah najis. Terus ada yang namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan. Terus ada lagi air musyammas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari. Jadi anak-anakku semuanya, kita belajar tentang alat-alat bersuci ini penting, karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak luput yang namanya bersuci. Tidak, kita wajib sholat, ya, otomatis sebelum sholat kita harus bersuci. Nah, selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Seumpama kita itu mengalami keadaan seperti dalam video ini, apa yang harus kita lakukan? Alat apa yang bisa yang lebih tepat kita gunakan untuk bersuci? Nah, silakan kita simak video ini. Mohon maaf videonya belum ada ya, jadi besok videonya menjelaskan tentang orang di rumah sakit. Nah, nanti, oke. Anak-anakku semuanya sudah ya videonya ya. Kasus atau keadaan yang bisa jadi itu kita alami, yaitu kita mengalami sakit. Kita bisa jadi kita sakit. Anak-anak semuanya sudah tahu kita itu, meskipun sakit kita masih wajib sholat apa tidak? Kita meskipun keadaan sakit kita tetap wajib sholat apa tidak? Wajib. Nah, terus bagaimana kalau kita ini tidak bisa menggunakan air? Kita harus menggunakan alat bersuci yang apa? Alat bersuci apa yang tepat untuk kita gunakan pada saat kita keadaan sakit? Anak-anakku semuanya, nah selanjutnya silakan untuk membentuk kelompok dan berdiskusi. Kira-kira solusi apa, jawaban apa yang bisa anak-anak sampaikan terkait keadaan orang yang sedang sakit? Alat bersuci yang tepat itu menggunakan apa? Silakan untuk membentuk kelompok. Jadi besok tempat duduknya tetap menghadap ke depan ya, cuma kemudian langsung ditata seperti ini, paham ya? Posisinya masing-masing ya. Setelah diskusi, ayo dibuka-buka, ayo bisa diskusi, buka-buka, ayo dibuka-buka, ayo. Ini Pak Guru bagi ya. Ini kelompok 1 ya. Ya. Ini kelompok 2 ya. Selanjutnya ini kelompok 3. Ayo silakan berdiskusi, dipelajari, coba dicarikan solusi. Seumpama kita sakit, alat bersuci apa yang lebih tepat
Oke, setelah itu silakan ada diskusi. Sampai itu dong, sampai maklum. Bagaimana ya? Ya, bagaimana? Mana jawabannya? Jadi, kita menjadi merancang diskusi. Gak apa-apa, bicara gak apa-apa, bahasa Indonesia. Bagaimana jawabannya Tom? Coba kamu buka halaman itu buku satunya. Ya, coba dicari. Oke, alhamdulillah sudah cukup anak-anak ya, sudah selesai ya diskusinya ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya ya. Ayo silakan untuk kelompok 1, 2 anak ya, supaya tidak grogi. Jadi 2 anak yang maju, ada yang bagian membaca, ada yang bagian menemani ya. Silakan kelompok 1 silakan maju. Nah, kelompok 2 juga sih. Kelompok 1 sama ini. Kelompok 1. Maju kelompok 2 ayo. Kelompok 1, kelompok 2 maju. Kelompok 3 ayo, sekalian maju ayo. Ini Pak, saya. Ayo maju. Kelompok 1 dulu ayo. Kelompok 1 dulu ayo, silakan maju. Kelompok 1 ya, silakan maju. Nanti kalau mau bertanya silakan. Sini ini ya, kelompok 1 ya. Ya, sini ya. Maju ya. Silakan. Anak-anak semuanya silakan diperhatikan ya. Presentasi dari kelompok 1. Ini harapan ini kameranya. Nah. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Silakan kepada kelompok 1. Silakan untuk menyampaikan hasil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil belajar atau diskusi yang sudah saya kerjakan bersama teman-teman dari kelompok 1. Selanjutnya saya Keita dari kelompok 1 dengan anggota Elvi, Indri, Mila, Vivi, Salsa. Setelah mengamati video materi pelajaran dan video kasus atau keadaan pada dunia nyata, juga dari diskusi yang sudah dilakukan bersama-sama. Dari kelompok 1 memberikan kesimpulan atau jawaban bahwa dalam keadaan sakit terkait alat-alat bersuci, kalau kita tidak memungkinkan menggunakan air, maka kita bisa menggunakan debu yang suci. Jadi kita bisa bertayamum sebagai ganti dari wudu. Demikian hasil diskusi dari kelompok 1 yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kepada Bapak Guru mohon pengarahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ini di bawah. Sebelum kelompok 1 kembali ke tempat duduknya, dari kelompok-kelompok lain apakah sudah bisa menerima atau mungkin ada yang ditanyakan?
Sudah? Atau ada yang tanyakan? Sudah. Alhamdulillah ternyata teman-temannya sudah bisa menerima atau sudah puas dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1, disilakan kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya giliran kelompok 2. Ayo, perwakilan dari kelompok 2. Ayo silakan. Kelompok 2, ayo. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Ini ya, di sini. Silakan nanti besok langsung pada posisinya ya. Silakan. Sebelum presentasi coba diberikan semangat, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil belajar atau diskusi yang sudah saya bicarakan bersama teman-teman dari kelompok 2. Selanjutnya, saya Usmia dari kelompok 2 dengan anggota Dinda, Dervis, Diva, Aira, dan Mirza. Setelah mengamati video materi pelajaran dan video kasus atau keadaan pada dunia nyata dari diskusi yang sudah dilakukan bersama-sama, dari kelompok 2 akan memberikan jawaban atau solusi bahwa dalam keadaan sakit, kalau kesulitan bersuci dengan air, maka bisa menggunakan tisu kering. Maksudnya setelah buang air kecil maupun air besar, untuk istinjanya bisa menggunakan tisu yang suci dan kering. Demikian kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Apabila ada yang kurang sempurna harap dimaklumi. Dan kepada Bapak Guru mohon arahannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi yang disampaikan kelompok 2 bisa diterima apa ada sanggahan atau yang kurang pas? Tidak. Maksudnya sudah bisa diterima? Sudah bisa dipahami? Alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Untuk yang terakhir, nah ini yang kita tunggu-tunggu, presentasi dari kelompok 3. Ya, dari kelompok 3, mana pendukungnya kelompok 3? Berikan tepuk tangan. Kelompok 3, ayo berikan. Masuk sini semua. Untuk kelompok 3 berikan tepuk tangan yang mulia. Ayo silakan kelompok 3 maju ke depan untuk menyampaikan hasil belajarnya. Silakan. Oke, silakan. Fokus, senyum. Assalamualaikum Lebih keras sedikit. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Guru yang saya hormati dan teman-teman semuanya yang berbahagia, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil belajar atau diskusi yang sudah saya kerjakan bersama teman-teman dari kelompok 3. Selanjutnya saya balik dari kelompok 3 dengan anggota Dino, Ika, Satrio, Adil, Roy. Setelah mengamati video materi pembelajaran dan kasus atau keadaan pada dunia nyata, kita dari diskusi yang sudah bersama-sama dari kelompok 3 memberikan kesimpulan jawaban
bahwa dalam keadaan sakit terkait alat bersuci kalau kita tidak berikan menggunakan air maka kita bisa menggunakan buku dan buku yang suci. Jadi kita bisa bertayamum sebagai ganti dari wudu. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3 yang dapat saya sebutkan. Saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya dan Bapak Guru mohon arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke, jawabannya sudah sempurna? Oke, untuk kelompok 3 silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai di sini masih semangat ini? Masih. Untuk memastikan semangatnya, Pak Guru cek dulu. Tepuk 1, tepuk 2. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, di sini Bapak Guru akan membantu untuk menyimpulkan kembali. Jadi betapa pentingnya bersuci ya anak-anak. Kita wajib ibadah, wajib sholat. Dan untuk sholat kita harus bersuci. Dan untuk bersuci kita harus tahu alat-alatnya. Dan dari pembahasan ini, kalau tidak memungkinkan menggunakan air, bisa menggunakan apa? Debu. Atau bisa menggunakan tisu. Terima kasih. Semoga semuanya diberikan kesehatan, bisa bertemu pada pembelajaran esok hari. Amin. Allahumma amin. Dari Bapak Guru awal sampai akhir, apabila ada yang kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan berdoa. Kita tutup dengan membaca ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? MBG